talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 1 kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Renaissance yang beranggotakan Dipa Aditya Pambudi, Windu Putri Pratiwi, Amaldi Iksa, Farah Apriliana, Parisa Devia Levana, Ranti Emilia, Muhammad Al-Fahri. Renaissance. Istilah Renaissance bahasa Prancis berasal dari kata Reniscita, bahasa Latin Italia, yang artinya kelahiran kembali. Merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Giorgio Vasari pada abad ke-16 untuk menggambarkan semangat kesenian Italia mulai hingga ke-16 yang bernapaskan semangat kesenian Yunani dan Romawi kuno. Latar belakang Renaissance. Tidak banyak orang yang tahu kecuali mungkin para sejarawan bahwa Eropa umumnya dan Italia khususnya menjadi modern seperti dewasa ini. Sebenarnya telah dimulai sejak zaman Renaissance. Jika zaman Renaissance dimulai sekitar abad ke-14, maka untuk menghasilkan Eropa modern seperti dewasa ini diperlukan kurang lebih 5 abad. Modernisasi bagaimanapun memerlukan waktu, bisa panjang, bisa pendek, tergantung dari berbagai faktor. Kalau bangsa Italia khususnya dan bangsa Eropa umumnya memerlukan waktu kurang lebih 5 abad, maka bangsa Jepang memulai modernisasi sejak zaman Meiji Restorasi hingga menjadi bangsa modern memerlukan waktu kurang lebih setengah hingga 2 abad. Tokoh-tokoh zaman Renaissance. Umum pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokohnya sebagai berikut. 1. Rajon Basori 1214 sampai 1294. Ia berpendapat bahwa pengalaman empirik menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Matematika merupakan syarat mutlak untuk pengelola semua pengetahuan, sekalipun Rajon Basori menganjurkan pengamalan sebagai basis ilmu pengetahuan. Namun, ia sendiri tidak meninggalkan tulisan atau karya yang cukup berarti bagi ilmu pengetahuan. 2. Copernicus 1474 sampai 1543. Ia mengajukan pendapat yang asing bagi pendapat umum pada masa itu. Ia mengatakan bahwa bumi dan planet semuanya mengurangi matahari, sehingga matahari menjadi pusat heliocentrisme. Pendapat ini berawalan dengan pendapat umum yang berasal dari Hipparchus dan Ptolemeus yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Egosentrisme. Tycho Brahe 1546 sampai 1601. Ia tertarik pada sistem astronomi baru yang diperkenalkan oleh Copernicus. Ia membuat alat-alat berukuran besar untuk mengamati benda-benda angkasa secara lebih teliti. Pada tahun 1572, Brahe mengamati munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia, yaitu bintang yang cemeriang selama 16 bulan sebelum padam lagi. Bintang itu dinamakan nova atau supernova yang sangat tergantung dari besarnya dan masanya. 4. Johannes Kepler 1571 sampai 1630. Ia seorang ahli matematika yang menjadi asisten Tycho Brahe. Ia melanjutkan penelitian Brahe tentang gerak benda-benda angkasa. Galileo Galilei 1546 sampai 1642. Beberapa pokok penemuan Galileo bidang astronomi yang ditulis dalam kenyataan yang berjalur
metu dapat diringkas sebab jumlah waktu yang sama untuk jatuhnya semua benda dari materi yang sama tanpa memandang bobot buah benda-benda itu melewati medium yang sama. Semua untusan benda jatuh berbentuk lurus. Hal ini memberikan sugesti adanya idealisme bahwa urutan berada yang tidak tertangguh membantu garis lurus. Baik benda yang jatuh tidak lurus maupun yang mengikuti bidang miring-miring masing-masing mencapai tanah pada waktu yang sama. Proses terjadinya jalannya realisme adalah sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira dari abad ke-14 sampai abad ke-17. Dimulai di Italia pada akhir abad pertengahan dan kemudian ke seluruh Eropa meskipun pemakaian Kertas dan penemuan barang metal mempercepat penyebaran ide gerakan ini dari abad ke-15 dan seterusnya. Perubahan Renaissance tidak terjadi secara bersamaan maupun dapat dirasakan secara serentak di seluruh Eropa. Dampak Renaissance bagi Indonesia. Dampak positif Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Tubuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. Dampak negatif berkembangnya nudisme, yaitu paham yang mengembalikan rasa malu seperti cara berpakaian dan cara pergaulan. Munculnya suatu isu yang disebut kontroversi konotasi yang berisi bahwa apakah imaji-imaji tentang Tuhan, Kristus, dan Sang Perawan mana serta orang-orang suci baik dalam bentuk gambar maupun patung. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh.